Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini cuaca cukup cerah ya. Saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki dapur dan pamor yang banyak diburu oleh pencinta keris. Monggo diamati dulu secara umum. Jadi ini bentuk dan perawakan kerisnya. Jadi bentuknya ramping ya, bilahnya ramping kalau kita amati. Jadi memiliki pinggang, kemudian di tengah lebih lebar ya, terus ke atas nyujen ya. Namun kalau kita amati, walaupun keris ini ramping, namun memiliki bentuk yang kalau kita pegang ini kita tanting mantap ya. Ramping padat, di tempat lipatnya matang dan padat. Kemudian pamor pada keris ini kita mulai review mulai dari gandiknya dan gonjonya. Jadi gandiknya gandik lugas ya, ricikannya maaf ya sebelum pamor ya. Kemudian gonjonya sabit frontal ya. Kita mulai dari bentuk gonjo. Gonjonya kalau kita amati ada agak nunduk atau melengkung di bagian belakang. Kemudian kalau saya dekatkan pamor pada gonjo, nah ini yang dinamakan pamor tundung musuh. Jadi pamor tundung musuh yang berlipat-lipat, yang berbentuk menyudut ya, sejajar dengan gonjo, ini memang sulit ditemui pada keris-keris pada umumnya. Kita lihat bagian bawahnya, bentuk ekor cicaknya ya, bentuk ekor gonjonya saya diamati ramping ya, bagian depan sirah cicaknya juga, kemudian bagian depan ini tanpa pembesaran bisa diamati bagaimana perpaduan ya antara besi aji dan pamor. Kita lihat di sini rapat dan menyatu, bisa diamati ya. Kita lihat sekarang ricikan lainnya, tikel alis, bisa pemirsa lihat. Jadi tikel alisnya ujungnya itu ada istilah menerjang bilah ya. Jadi cekungannya memang kecil tapi serasi luas, lihat. Kemudian pijitan, saya diamati pemirsa, pijitannya cukup dangkal, dan kalau kita lihat ke atas pijitannya itu nyambung atau menyatu dengan keruingan. Sedangkan tikel alis bisa pemirsa lihat ini penampakannya kelihatan. Kemudian di bagian tengah bawah ada bawang sebungkulnya ya, terus ke atas membentuk odo-odo. Bagian belakang sekarang, belakang odo-odo. Ada ricikan lain yaitu serawian. Serawiannya juga menyambung dengan keruingan belakang. Sedangkan pada bagian bawah belakang bilah pusaka ini terdapat gereneng susun. Namun bentuknya cukup sederhana ya.
Pemirsa lihat. Kita coba sekarang mengamati secara pelan-pelan bagaimana padunya, menyatunya antara besi aji dan pamor. Bentuk-bentuk pamor menyudut tersusun sampai ke pucuk. Nah, ini pucuknya. New Gen ya. Kita lihat separuhnya. Jadi pemirsa bisa melihat. Ini tanpa pembesaran, hanya saya dekatkan. Jadi pola-pola ricikannya serasi ya. Kelihatan kalau kita amati, kita tangting, bentuknya luas ya, streamline. Kalau kita sentuh, kita raba permukaan dari pamor, itu kasar nyeker, artinya pamor itu timbul ya, timbul di atas permukaan dari besi aji. Coba kita putar pelan-pelan biar pemirsa tahu bahwa pamor yang tercipta ini adalah pamor miring. Jadi antara dua sisi itu sebenarnya, nah ini tembus. Jadi antara dua sisi ini nyambung pamornya. Kalau saya pribadi dengan bentuk pamor yang seperti ini saya namakan pamor ujung gunung. Jadi pada sisi-sisinya itu nyambung. Jadi dua sisinya itu nyambung ya kalau kita amati bentuk pamornya. Jadi ini jelas dari proses pamor tempa miring. Ini warangan lama ya. Jadi kalau diwarangi ulang, insya Allah ini tambah teling karena ini warangan lebih 10 tahun. Bisa diamati pada bagian gonjonya pamor tundung musuhnya. Coba saya perbesar. Nah ini. Jadi pemirsa bisa mengamati. Kalau diperbesar, coba kita putar. Nah ini, tikel alisnya kelihatan. Nah ini ya. Jadi jelas ini pamor tempa miring, jadi tembus. Bukan hanya di permukaan saja pamornya. Nah ini juga pamor tundung musuhnya kelihatan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi depan gandhi, kelihatan tembusnya pamor. Sama juga di belakang. Nah ini. Jadi pamornya tembus. Siapa bisa lihat. Nah ini coba saya tunjukkan lebih. Panjang bila pusaka ini 37,5 cm. Kemudian panjang gonjonya 7,5. Peksinya juga sama. Sekitar itu. Jadi odo-odo di bagian tengah kelihatan. Kemudian keruingan depan dan belakang mendekati ujung menyatu ya. Kemudian di pucuk tidak ada keruingan lagi mendekati pucuk. Odo-odo tetap terlihat tegas. Lebar bilah ramping. Estimasi saya dengan melihat matangnya dan padatnya tempat lipat keris ini, transisi dari Mataram ya, dari Majapahit akhir ke Mataram Islam. Jadi bilahnya ramping ya,
Nah, ricikan lain yang belum saya sebutkan ini, di sisi tajam kanan kiri terdapat gusin dan lis-lisan. Pusaka ini berada di Sumenep secara turun-temurun. Jadi kemungkinannya pemegang awal pusaka ini adalah salah satu pejabat tinggi kerajaan di era Sumenep di bawah kerajaan Mataram Islam. Warangkanya warangka daunan Sumenep ya. Kemudian handle-nya ini Putra Sadu. Sekian saja dulu review mengenai pusaka ini. Semoga pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, dapur keris ini menurut saya ini adalah dapur Jalak Ngurih dengan pamor ujung gunung, pamor pada gonjo, pamor tundung musuh.